Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di pagi ini Allah masih memberi kita nikmat berada di tempat ini, di tempat yang mulia dan memuliakan, menjadi tamu Allah yang maha mulia dan yang juga suka memuliakan. Mudah-mudahan kita diterima sehingga kita dimuliakan dengan berbagai kebaikan, bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, dan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan majelis ini juga selalu banyak berselawat dan salam kepada yang sunnah dinisbahkan kepadanya, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam. Dan siapa yang mengikutinya dengan menegakkan sunnahnya, maka insya Allah terdaftar sebagai jamaahnya. Bila jamaah yang lain tak terima, tapi jamaah Nabi menerima, karena dialah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyarul kiram, untuk itu kita belajar pula dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada khilaf di antara mereka. Di antara adalah Imam Abu Usman As-Sabuni Alhamdulillah yahdikum assalamualaikum. Alhamdulillah yahdikum assalamualaikum. Adalah Abu Usman As-Sabuni rahimahullah melalui kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabi Al-Hadis. Masih terakhir-terakhir juga, tapi tak pernah berakhir. Ya, beliau ketika mengingatkan bahwa apa yang telah dia torehkan dalam risalahnya ini, inilah yang dulu diyakini oleh As-Salafus Salih dan Ashabul Hadis. Beliau mengklaim tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini. Kalau ada yang mengklaim khilaf, datangkan bukti, itu aja. Datangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, hanya dengan klaim, ya kita katakan semua orang kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirrahu bi zakah. Semua bilang ada hubungan dengan si Laila, tapi Laila tak mengakuinya. Ya. Kalau ada bukti, tak apa. Ngaku-ngaku, semua orang bisa ngaku. Baiklah kaum muslimin, lalu dia ingatkan. Mungkin di zaman beliau sudah banyak juga yang
menyimpang, maka beliau katakan wala yaghurranna ikhwani hafizahumullah, jangan terpedaya para saudaraku oleh kathratu ahli bidah wa wufuri adadihim, oleh banyaknya ahli bid'ah dan dominannya jumlah mereka. Karena memang selalu ahli bid'ah itu mengatakan kami mayoritas. Kalau mayoritas pasti benar atau pasti kuat? Iya pasti menang. Pasti kuat. Nah, jadi Syekh mengingatkan bahwa jangan sampai diberdaya oleh banyaknya jumlah, mayoritasnya ahli bid'ah. Karena apa? Fa inna wufura ahli al-batil, karena mayoritasnya, banyaknya jumlah ahli al-batil, wa qillata adadi ahli al-haq, dan sedikitnya jumlah ahli al-haq, min alamati iqtirabil yaumil haq, tanda dekatnya hari yang hak. Itu hari kiamat. Nabi menyebutnya yaumul haq karena Nabi mengatakan was-sa'atu haq. Was-sa'atu haq, hari kiamat itu adalah hak. Izin Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna min alamati as-sa'ati wa iqtirabiha, sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat, di antara tanda kiamat dan dekatnya hari kiamat itu, ayyaqillal ilmu wa yakthural jahlu, bahwa akan banyak sedikit ilmu dan menebar kejahilan. Menurut tuan-tuan, kalau terlalu banyak aliran sesatnya, yang dominan ilmu apa kejahilan? Serius? Mau dibilang jahil? Kita tidak mau terima, tapi tak terima pun nyatanya begitu. Orang jahiliyah dulu juga tidak mau dibilang jahiliyah, tapi nyatanya begitu. Sekarang, di mana yang paling banyak menyebar aliran-aliran? Tidak usah sebut sesat lah dulu. Aliran-aliran. Di mana? Serius? Boleh antum catat. Nah, di aliran-aliran keagamaan yang paling banyak juga di negeri Islam paling banyak jumlahnya. Jadi kayaknya kalau gitu semakin banyak orangnya semakin banyak alirannya ya. Kenapa semakin banyak alirannya? Karena semakin banyak ilmunya? Tidak mungkin, karena ilmu itu, Al-Quran dan Sunnah itu tidak membuat aliran. Balik lagi, dulu ketika Nabi dan para sahabat tidak mengenal agama kecuali melalui Al-Quran dan Sunnah, ada aliran-aliran. Di zaman Nabi dan para sahabat ada aliran-aliran? Enggak ada. Yang ada hanya orang beriman, orang kafir. Sah? Itu aja. Orang beriman satu. Di dalam kerangka ahlu as-sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun aliran menyimpang. Makanya mustahil Al-Quran dan Sunnah membuat aliran-aliran keagamaan. Kalau tercipta aliran-aliran keagamaan, pasti bukan karena ilmu. Pasti karena kejahilan. Tidak percaya nampaknya. Terserah tuan-tuan lah tidak percaya. Coba tengok seluruh aliran itu lahir dari ilmu atau lahir dari kejahilan? Dari kejahilan. Contoh. Syekh mereka kalau hari Jumat salatnya di Mekah. Ini karena ilmu atau karena kejahilan? Serius ini. Tuan-tuan tidak percaya keramat ya? Tidak percaya karamah para wali? Ya.
kami percaya pada karamah wali, tapi tipuan kami tidak percaya. Ya, sebab para wali itu tak membanggakan keramatnya. Kalau sudah mulai mempromosikan, kemudian menitiskan, ada titisannya, atau sudah mulai mengajarkan, ini bukan karamah, ini sihir atau dusta. Yang kedua, masa iya perginya sama dengan kita. Jam 11 berangkat, pergi Jumat. Jam 1 selesai makan nikmat. Awak belum selesai makan lagi, nyala selesai makan. Tapi Jumat di mana Mekahnya? Mekah di mana? Mekah di mana? Itu dulu kita biasa tipu buyak, karena tidak ada TV. Ada juga untungnya TV ini. Nah, iya, karena jam 11 di sini, di Arab Mekah baru jam 7 pagi. Jam 1 di sini, di Mekah baru jam 9 pagi. Ada orang Jumatan 9 pagi? Ada orang Jumatan 9 pagi? Hah? Nanti terpaksa dibuat kaji baru lagi. Kalau khusus wali, boleh. Kan itu lagi khusus wali, boleh. Ketika bicara kita, ada enggak orang gila gara-gara cinta Allah dan Rasul? Sepanjang sejarah kenabian, baik Nabi kita, bahkan Nabi sebelumnya, enggak ada istilah wali gila. Sah? Nah, tiba-tiba karena salah pasang kewaliannya, akhirnya gila. Akhirnya dibuat lagi khusus wali majzub. Jadi setiap ada kasus, ada hukum baru, ada kaidah baru. Itu namanya kejahilan. Sebab ilmu itu bersifat permanen. Semuanya harus mengacu ke situ. Pelaksanaannya yang bersifat fleksibel. Pelaksanaannya fleksibel. Kalau ilmu tidak berubah. Makanya yang namanya cinta tak pernah bikin gila. Kecuali cinta segitiga. Cinta ilegal. Segitiga kan ilegal kan? Sah? Apa itu cinta segitiga, Bu ya? Saya tidak tahu. Belum pernah mengalami. Cinta yang bikin gila itu selalu cinta tidak legal atau tidak sah. Tapi semua cinta yang legal, tidak ada yang bikin gila. Nah, kalau ada yang gila gara-gara cinta, hukum pasti cintanya tidak legal. Itu saja. Karena tidak berdasarkan ilmu, tapi kejahilan. Nah, apa itu jahil? Beliau akan definisikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi katakan di antara tanda kiamat dan dekatnya kiamat itu sedikit ilmu dan merata kejahilan. Dan tanda merata kejahilan banyak aliran-aliran. Sebab kalau seandainya kalau tidak, buktinya Nabi di zamannya merata ilmu sehingga tidak ada aliran. Tapi ketika mulai ke zaman setelah Nabi, mulai timbul kejahilan baru. Akhirnya mulai lahir aliran-aliran. Ada sahabat yang terlibat. Alhamdulillah, Allah selamatkan generasi itu. Di depan mereka orang jahil, mereka nasihati, tapi tidak mau, tidak mereka ikuti. Beda dengan kita hari ini, jadi mubalik, kita jadi ustaz, awalnya dinasihati, tidak mau masyarakatnya, kita ikuti. Sah? Kan itu memang ini bid'ah mungkarah. Sah? Tapi kalau kita tegur, kita ingkari, kita diperangi. Akhirnya apa? Dijadikan bid'ah syar'iyyah. Bid'ah hasanah. Itu saja masalah. Karena diingkari, kita kena. Kalau tidak diingkari, kita kena.
Apa diingkari kita kena. Kalau tidak diingkari aman. Maka posisi aman gimana? Ikuti saja. Besok kan berdakwah tuh berangsur. Sah? Berangsur berdakwah tuh, tapi berangsurnya ustaznya berangsur. Masyarakat tidak pernah beransur kaji ustaz yang beransur berubah. Nasallallahu alaihi afiyah. Memang tidak mudah jadi dai, tidak mudah jadi ulama, tidak mudah jadi mubalik, tidak mudah memang. Tapi kalau antum sudah dedikasikan diri untuk jadi mubalik, jadi dai, jadilah dai kepada Allah. Jadilah ulama yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ngaku juga ahlu sunnah, tapi imamnya ahli filsafat Yunani. Tapi imam ahlu sunnah sejati. Gimana antara pemikiran dengan dalil? Mana jumpa? Kecuali yang dibimbing oleh dalil. Baik, jadi kata beliau, kata Nabi SAW dalam hadis ini, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah dominannya kejahilan dan minimnya ilmu. Dan saya katakan dominannya ilmu membuat aliran semakin sedikit, atau kalau bisa tidak ada. Tapi ketika dominan kejahilan, lahir aliran-aliran keagamaan. Itu kan variasi, Ustaz. Kan Islam tuh full colors lebih bagus. Islam warna-warni. Itu versi siapa? Yang memuji Islam warna-warni itu bagus, versi siapa? Hah? Ya kan penilaian Barat. Orang Barat suka kita pecah. Suka kita berkelahi. Karena dia paham bahwa kalau kita warna-warni, pasti warning. Pasti warning satu sama lain. Mereka tidak ingin kita satu warna. Kata satu warna itu tak bagus katanya. Sah? Cuman kalau terlalu banyak warnanya, hilang indahnya. Betul ya? Ini baju Buya ini bagus nih karena warnanya tidak lebih dari 3 warna. Kalau sempat 30 warna, silau mata. Coba Buya, tidak percaya Buya bawalah baju, kan beliau bisa memapokan, bisa memeten kan, bisa membuat baju, bikin 30 warna. Subuh 2 pekan depan, tolong pakai ya. Nanti orang tidak nyimak saya lagi nih kok Buya. Jadi kalau semakin banyak warnanya, semakin banyak kerenanya. Semakin susah menyatukannya. Betul tak? Dulu ketika partai di Indonesia hanya 3, walaupun susah juga menyatukannya, tapi lebih lumayan kondusifnya. Tidak ada orang seperti sekarang di titik-titik. Tapi setelah partai banyak, ini berkelahi, ini ricu, ini dan sebagainya. Itu mana nak urus negara? Internal dikit aja tidak bisa menenangkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan diurus, itu urusan orang. Kan kita hanya, tapi tahu juga. Masalahnya tuan-tuan sampaikan juga. Selama gelombang elektromagnetik masih ada, sampai juga kita. Akhirnya kita harus hidup di negeri yang tak ada sinyal. Ya, karena sinyal tidak bertempat. Baik kaum muslimin dan muslimat. Nah, apa yang maksud dengan al-jahl wal ilmu? Syekh mengatakan wal ilmu huwas sunnah. Ilmu itu adalah sunnah. Karena memang Nabi SAW, era Nabi disebut era ilmu. Dan sebelum Nabi disebut era jahiliyah. Apa ilmu di bawahnya? Sunnah. Yang di bawahnya adalah sunnah. Makanya beliau tidak sia-sia menafsirkan ini. Apa yang maksud dengan ilmu? Yaitu sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Wal jahlu huwal bid'ah. Kejahilan itu adalah bid'ah. Dan terang sekali Ahlus Sunnah mengatakan antara bid'ah dengan sunnah berkawan atau berlawan? Serius?
Iya, antara jahil dengan ilmu berlawan. Kalau jahil itu adalah sunnah, berarti ilmu adalah bid'ah. Dah ngantuk nampaknya. Kalau kejahilan itu adalah bid'ah dan ilmu itu adalah sunnah, berarti berlawan tak? Taib. Kalau ada yang mengatakan berkawan, maka saya pastikan, mohon maaf, kalau tuan-tuan silakan klarifikasi. Kalau saya mengatakan boleh, saya siap salah juga. Ya, kalau statement saya salah, tidak ada satu pun ulama atau dai, ustaz dari dulu sampai hari ini yang mengatakan adanya bid'ah hasanah secara istilah. Ya biar saya katakan, nanti kan orang salah paham ya, secara istilah syar'i, bukan menurut bahasa, yang mengatakan ada bid'ah hasanah kecuali ahli bid'ah atau terpapar virus bid'ah. Tidak ada. Nah, silakan. Kan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua ustaz, berarti Imam Syafi'i ahli bid'ah atau terpapar virus bid'ah. Saya bilang tadi, menurut bahasa benar Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Sebab siapapun yang mempelajari kitab beliau rahimahullah pasti akan mengatakan atau mencela setiap bid'ah dalam agama. Ketika dia belajar ke contoh-contoh, dia bilang tidak boleh melakukan bid'ah. Jelas? Tapi ada beberapa amalan yang dikatakan ulama lain bid'ah, tapi menurut beliau sunnah atau dianjurkan. Beliau ketika menganjurkan itu, menurut pendapatnya tidak bid'ah, bukan bid'ah hasanah. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang disunahkan, yang dibolehkan. Nah, ya silakan. Ini hanya pernyataan saya saja. Boleh salah, boleh benar. Tapi saya yakin benarnya. Sebagaimana tuan-tuan ketika menyalahkan saya, yakin juga. Masa ketika menyalahkan saya itu tidak yakin antum benar? Sah? Nah, berarti sama-sama kita sama-sama menyalahkan. Yang tidak benar adalah yang berusaha mengatakan tak boleh menyalahkan. Mana dia ketika tidak boleh mengatakan tak boleh menyalahkan, berarti sudah menyalahkan. Tidak, kita relax aja. Siap salah. Buktikan aja salahnya, insya Allah kita akan lalu kembali. Tapi kalau hanya dengan tuduhan, celaan, tidak. Karena dulu Nabi sendiri dituduh salah. Nabi kita dituduh salah oleh orang-orang yang salah. Ulama-ulama besar kita dituduh salah oleh yang salah. Kan? Kalau sudah tidak bisa membuktikan secara ilmu, akhirnya datang klaim dan tuduhan. Dan itu yang terjadi dulu. Khususnya bagi mereka yang dekat-dekat dengan kisah kekuasaan. Jadi wal ilmu huwa sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Antara keduanya, kalau semakin dominan sunnah, kejahilan akan meredup, dan bila sunnah dominan, bid'ah akan menyusut. Makanya di negeri yang hidup sunnahnya, bid'ahnya berkurang. Ada contohnya negeri yang dominan sunnahnya hari ini? Ada. Banyak yang tidak terima. Banyak yang terima, mereka sendiri juga sesat katanya. Masa orang menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya? Mungkin sesat. Terus kenapa antum bilang dia aliran sesat? Yang bilang sesat itu adalah, Masya Allah, antum nyesat-nyesatkan orang ya. Saya lebih yakin dengan sabda Rasulullah. Rasul katakan, saya tinggalkan dua perkara, bila kalian pegang teguh keduanya, kalian tak tersesat. Maka mereka jadikan tahu undang-undang dasar? Kalau kita undang-undang dasar kita apa? Undang-undang dasar 45. Berarti kita sesat? Enggak, kita tidak sesat. Sah? Kan beragama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi lebih tidak sesat lagi
Orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya. Undang-undang dasar. Tahu tak maknanya kedudukan undang-undang dasar? Apa maknanya undang-undang dasar itu? Tidak ada aturan yang di atasnya lagi. Tidak ada aturan yang di atasnya lagi. Undang-undang tertinggi di negeri kita adalah 45. Sah? Undang-undang dasar 45. Semua undang-undang yang bertentangan dengannya wajib disesuaikan dengan undang-undang dasar 45. Kalau ada yang melanggar, ini pelanggaran berat. Nah, sekarang orang itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah undang-undang dasar negaranya. Berarti produk hukumnya selanjutnya? Ya ikhwan, kalau undang-undang dasar 45, boleh tak DPR buat undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar 45? Tak boleh kan? Baik. Kalau undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, boleh tak Majlis Syura mereka bikin undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Kalau tidak, berarti produk hukum selanjutnya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah, mungkin tersesat. Makanya Alhamdulillah, negeri itu minim aliran sesat. Bahkan tak ada aliran sesat yang dapat cap resmi. Kalau kita, ada enggak aliran sesat yang dapat cap resmi? Serius? Saya tidak tahu, tuan-tuan yang tahu. Tapi MUI sudah mencatat di negeri yang tercinta ini, Masya Allah, jumlah aliran sesatnya sampai 2014 baru 400 lebih. Baru 400. 2024 saya belum baca lagi. Ya, entah ada rilis entah tidak, silakan tanya kepada majelis yang terhormat itu, para ulama kita. Semoga Allah memberikan mereka taufik selalu untuk membentengi umat ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas kaum muslimin dan muslimat, tidak mungkinlah orang yang dihukum tidak sesat oleh Nabi, mereka dihukum sesat. Dan Alhamdulillah buktinya nyata. Ya, semua ritual ibadah mereka upayakan tidak keluar dari sunnah Nabi SAW. Dan tak menambah. Yang membuat keluar itu kan karena nambah kan. Kalau kita jemaah kalau semakin bertambah nih, tak ada yang duduk di luar. Ini untung tak bertambah. Kalau tidak, kecil masjidnya. Jadi kalau sudah menambah, syariat itu jadi kecil. Tambahan itu yang jadi besar. Buktinya jemaah paling besar bila ada tambahan. Kalau ngaji itu saja tidak banyak yang berminat. Tapi kalau ngaji banyak tambahan, ada tambahannya ini, ada tambahannya ini kan, makanya ramai. Acara solawatan dangdut, nah kan, kayak ramai tak? Masih ramai. Atau acara ceramah terlucu, ramai tak? Ya ramai. Tapi kalau ceritanya as-salaf, aqidatus salaf mereka lui-lui kaji. Tidak banyak berminat karena memang berat. Sebab kalau habis kajian itu yang lucu-lucu misalnya atau yang ada hiburan, kan tidak ada konsekuensi. Ya, tidak ada pengamalan setelahnya. Yang ada adalah, wih luar biasa senangnya kita. Bagus ceramahnya. Berubah orang setelah itu? Tidak. Berubahlah. Awalnya belum kenal, sekarang sudah kenal. Awalnya pede pakai jenggot, ternyata jenggot itu tidak wajib ya katanya. Awalnya sudah rajin sholat berjamaah, ternyata sholat jamaah itu sunat. Ternyata cingkrang itu sisi teroris ya katanya. Akhirnya hilang semuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, lalu Nabi katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu kembali ke Madinah
seperti kembalinya ular ke sarangnya. Apa munasabahnya? Saya juga lama semenung apa munasabahnya antara aliran-aliran sesat dengan hadis tentang keutamaan Madinah. Ada yang tahu? Berarti Syekh salah masukkan hadisnya. Hah? Kenapa? Masyayikh. Kenapa? Hah? Bahwasanya alhamdulillah di samping hadis ini dan hadis-hadis yang lain, Madinah tak pernah jadi produsen bid'ah. Tak pernah jadi produsen bid'ah. Makanya Madinah bila ada yang melakukan ihdas, langsung panas badannya. Maksudnya, tidak selama dia harus keluar dari Madinah. Gimana tidak? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia kepadanya. Melalui lisan Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Madinatu haramun mabaina labbataiha. Madinah itu haram antara dua batu hitamnya. Man ahdatsa fi hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mengada-ngada di dalamnya, baik berbuat maksiat besar ataupun mengada-ngada kejahilan, yaitu bid'ah, maka dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat oleh manusia semuanya. Man arada ahlal madinati bisu'in azabahu Allahu kama yadzubul milhu fil ma'. Siapa yang berniat buruk pada ahli Madinah, Allah cairkan dia seperti cairnya garam dalam air. Garam dalam air tak diaduk pun mencair. Apalagi kalau diaduk atau digeruduk, atau habisnya. Makanya barangkali inilah munasabahnya bahwa iman di Madinah terjaga. Asli, original. Makanya walaupun dulu misalnya Jazirah Arab pernah dikuasai oleh orang-orang non sunnah seperti Syiah atau Sufiyah, tapi penduduk asli Madinah tetap di atas sunnah Nabi alaihi. Walaupun terjadi khawarij masuk ke Madinah, tapi lama-lama mereka juga hengkang dan pergi ke jauh ke sana, tercampak ke timur. Di mana? Di Kufah. Pernah terjadi? Iya. Tapi tak lama mereka pun hilang. Kenapa? Madinah membersihkan seperti api membersihkan karat besi. Dia tidak bertahan. Bahkan tidak eksis. Di samping pada hari ini negerinya dipimpin oleh Al-Quran dan Sunnah. Terus banyak kesalahan. Memang di zaman Nabi ada enggak manusia yang berbuat salah? Hah? Di zaman khulafa, setelah khulafa Rasyidin, banyak ada khalifah yang bikin salah? Ada. Sebelum pindah ibu kota ke Kufah di masa Ali misalnya. Nah, kemudian para umara dari dulu sampai hari ini pasti ada yang namanya orang kaya, orang yang berpunya. Allah yang katakan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus tauna. Ingat, manusia itu cenderung untuk melampaui batas di saat sudah merasa cukup berkuasa. Tapi mohon maaf, apakah mereka lebih buruk dari kita? Serius. Nah, kalau tuan-tuan nak merujuk, silakan merujuk ke UNDP. Apa UNDP? United Nations for, bacalah, saya tidak pandai bahasa Inggris, guru bahasa Inggris namanya Development People.
indeks pembangunan manusia. Masih menempatkan mereka orang Arab manusia paling pemurah, paling pemberani. Alhamdulillah kalau kita menorehkan rekor juga manusia bangsa paling panyogan. Tahu panyogan? Paling pemalas. Prestasi juga, Bang. Ya, prestasi juga. Mereka bangsa paling pemurah, paling pemberani. Kalau kita manusia paling ya, kalau tentu komplain ke mereka, jangan ke saya, hanya menukil aja. Kecuali kalau saya salah nukil, siap salah. Jelas? Ya mana tahu saya yang salah dengar ya. Nah, kalau tuntun punya bukti dan data, saya siap salah, saya rubah. Ternyata Indonesia paling pemurah. Mana tahu bangsa Indonesia paling dermawan. Malah senang saya orang Indonesia. Saya paling tidak senang dengar kalau bangsa kita lebih panyogan, mana senang saya. Tapi kalau tengok-tengok nyatanya betul juga ya. Bayangkan tanah kita luas. Tapi kok impor beras. Manusianya ramai. Tanah luas, manusia ramai, tapi beras impor dari negeri yang luasnya 1/5 kita tidak sampai. Tanah kita luas, kebun kita banyak, tapi kok impor gula. Akhirnya kena penyakit. Karena gula itu kalau digunakan bekerja tidak berpenyakit. Tapi karena kita impor, akhirnya kita tidak kerja. Akhirnya jadi penyakit gula. Jelas ya? Dulu tukang-tukang itu yang kerja di ladang, itu minumnya kalau 1 botol ini, gulanya 1/3. Awak gula sendok teh cuma tidak lama kena penyakit gula. Iya memang tidak dikeluarkan kalorinya, tersimpan. Makanya kita jangan banyak minum gula. Kalau awak dulu tidak, jajanannya gula-gula. Gula-gula. Minum kalau di kampung tuh, ya saya ingat pertama naik ke rumah orang istri, dibuat oleh mertua, sampai ke ubun-ubun rasanya, tehnya manis luar biasa. Ini orang kampung pemilih beli juga. Manis sekali. Saya tambah 3 gelas lagi masih manis. Pada awak sudah kalau di Arab kan arti biasa mani-mani kecopan kan. Tahu mani-mani kecopan? Ya mani-mani dikit. Manis sedikit gitu. Ini enggak. Sudah tambah 3 gelas masih manis. Tapi nak komplain pada orang mertua, enggak enak kan? Kan baru, tiba-tiba diusir nanti. Enggak lah. Kan enggak adab juga kita komplain kan? Kan tinggal ditambah aja. Tambah airnya selesai. Tidak mungkin komplain sama mertua saya. Nanti tidak dibikinin lagi. Dan adab juga tidak boleh komplain. Kalau suka diminum, kalau tidak suka ditambah. Tambah airnya. Masya Allah, mengingat rahimahullah, kalau bikin nasi goreng enak sekali. Saya suka. Karena garamnya terasa, Masya Allah. Iya. Semoga Allah menerima amal beliau, mengampuni dosa dan merahmatinya. Amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi munasabah hadis ini dengan tadi, karena Madinah memang terjaga, bahkan Dajjal pun tak boleh masuk. Nah, kalau ada orang yang mencurigai ahli Madinah, mencurigai aliran Madinah, ini jelas-jelas ada tanda tanya besar. Ada apa dengan Anda? Oh, kan Wahabi itu sesat. Ya, kalau sesat buktikan sesatnya di mana? Jangan hanya bicara asal Wahabi pasti sesat. Mereka haus darah. Memang sudah berapa kali antum umroh diancam dengan senjata? Bukan mereka tidak tahu, Anda dai yang sering sekali mendiskreditkan Wahabi. Pernah tidak diancam?
Bukan mereka tidak tahu. Ketika, mohon maaf, Aceh mengeluarkan fatwa Wahabi adalah aliran bukan alus sunnah. Tapi ketika ini musibah, mereka tetap bantu sampai hari ini. Karena memang mereka, orang ahlus sunnah itu pasti lebih sayang kepada kaum muslimin dari selain ahlus sunnah. Nabi yang bilang, arhamu bi ahli sunnah. Mereka lebih penyayang. Walaupun orang benci kepadanya, mereka tetap sayang. Makanya ketika dalam pertemuan dengan salah seorang dubes Arab Saudi, saya beranikan bertanya, Syekh, menurut Anda bagaimana hubungan antara negeri Anda dengan negeri kita, kami di sini? Saya katakan pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan ke dubes RI untuk Arab Saudi. Lihat pertanyaannya. Pertanyaan yang sama, ternyata jawaban mereka juga sama. Jawabannya sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Lalu awalnya dia duduk, sekarang berdiri. Awalnya pakai jubah kebesarannya itu, mislahnya dia buka. Ini pertanyaan luar biasa katanya. Panas dibuatnya kan. Lalu gimana? Dia bilang, secara singkat aja ya, kalau dibuka dada-dada kami orang Arab Saudi ini, lalu dicari daftar manusia yang dicintainya, pasti keluar nama pertama Indonesia. Itu kata beliau. Pasti daftar pertama adalah Indonesia. Karena Indonesia banyak kelebihannya, terus terang. Kita alhamdulillah tadi saya bilang manusia panyogan ya, itu dari satu sisi. Tapi sisi yang lain banyak positifnya. Orang Indonesia ini, Islam masuk ke Indonesia dengan damai, tanpa penolakan. Gimana nak ditolak diajak makan kenduri, masa ada nolak? Habis itu pulang dibekali nasi berkah. Mana orang menolak? Betul kan? Kemudian para pedagang yang dermawan, kan tadi saya bilang orang Arab itu nomor 1 paling dermawan di dunia dari dulu sampai hari ini. Tentu senang orang. Kemudian di Arab, orang Islam maksud saya, tidak ada kasta. Dulu bangsa kita hidup dengan tradisi kasta. Alhamdulillah masuklah Islam memberikan pencerahan dan masuk tanpa ada penolakan. Alhamdulillah. Kemudian orang Indonesia di bangsa lain, alhamdulillah dimanapun kita pergi, kalau kenalan dari mana Indonesia, pasti bilang bagus. Nah, dengan logatnya masing-masing. Ya, bagus. Orang Indonesia bagus. Kan itu kan? Bagus. Tayyib. Masya Allah. Ada yang bilang seperti qulubuhum katair. Ya, hati-hati mereka seperti hati burung. Masya Allah. Kaum muslimin, kenapa disebut dengan hati burung? Tidak tahu rupanya. Coba telitilah. Ahli burung ada di sini. Dan diteliti orang. Pertama, memang hati burung itu tawakalnya tinggi. Nah, karena memang biasa terbang tinggi. Coba bayangkan dari Rusia sampai ke sini. Tahu namanya burung yang dari Rusia sampai ke Indonesia? Sampai di Indonesia dibantai sama orang Indonesia. Enggak tahu ya? Ya Allah. Tuan-tuan paling suka itu burung itu, apalagi orang kampung beliau ini. Burung kuaran. Enggak tahu ya? Itu beremigrasi dari Rusia. Musim dingin di sana mereka pindah cari kehangatan di Indonesia. Ternyata betul-betul dapat panas bukan hangat. Masuk kuali sampai di sini. Mungkin mereka dapat informasi orang Indonesia itu bagus. Ternyata tinggal dunia dalam berita. Maka mereka bermigrasi ke sini sampai di sini. Makanya kabarnya tahun ini mereka tidak turun lagi. Sudah ada bocoran.
Ya kan tahun-tahun sebelum ini kan banyak kan. Nah, ternyata tahun kemarin atau tahun ini enggak turun mereka. Sedang kita tunggu nih, karena termasuk penikmatnya. Nah, mungkin mereka sudah melalui badan intelijennya. Ternyata Indonesia sudah berubah katanya. Dulu Islam masuk dengan tenang, sekarang masuk Islam dengan ribut. Ribut. Karena memang dulu muatannya barangkali wallahu alam muatan sederhana. Akhlak, kejujuran, suka memberi, kedermawanan. Tentu orang suka. Tuan-tuan tiba-tiba datang, ini karena ilmu ini yakin nih. Akhirnya makanan tidak turun juga. Ngaji keras, makanan tidak turun. Tapi alhamdulillah di Ubay ada ya, masih ada. Panitia masih ada. Kalau tidak ada, tidak saya stop dulu. Tapi kalau ada, ya kita stop. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu makanya disebut hati burung. Dan alhamdulillah hati burung itu sehat dibanding hati yang lain. Nah, jadi hati-hati burung itu memakannya, Allahu a'lam, setahu saya tidak pernah ada mengandung penyakit. Beda dengan hati ayam. Beda dengan hati yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi disebutnya hadis ini tentang keutamaan Madinah karena memang Madinah itu terjaga dari kesesatan. Dan siapapun yang menghidupkan Al-Quran dan Sunnah juga terjaga dari kesesatan. Kalau orang bilang mereka aliran sesat, ya biasalah. Yang sesat pasti memandang yang benar jadi sesat. Dan yang benar tidak salah pula mengatakan yang sesat itu sesat. Yang perlu adalah bukti dari setiap klaim itu. Kita lihat buktinya. Buktinya apa? Kalau masalah akidah, nih Al-Quran dan Sunnah. Oh, itu pemahaman mereka. Tidak, itu pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Antum tahu dari mana kau pastikan? Ya begitu nas yang datang kepada kita. Oh, anda salah paham. Buktikan salah pahamnya di mana? Karena orang bicara dengan bahasa Arab. Tiba-tiba anda menafsirkan lagi bahasa Nabi dengan bahasa lain. Di mana antum dapat bukti itu? Jelas ya? Kan Nabi yang bilang Allah turun, dia tidak bilang rahmatnya. Anda dapat rahmat itu dari mana? Sebab, sahabat yang meriwayatkan kepada kita semuanya menyebut Allah yang turun, bukan rahmat. Oh, enggak ada begini-begini. Itu pikiran antum. Sama dah. Ya, orang sana itu sesat menurut pikiran antum. Tapi kenyataannya mereka sesat. Enggak, solatnya berusaha solat seperti Nabi solat. Nabi SAW apa yang dilakukan? Ada ramai-ramai lagi? Ada berisik? Kan ada berisik. Sebab orang solat ada yang terlambat. Kalau berisik imamnya terganggu orang salat. Nah, jangan tuh bilang, oh kan Honda kan lewat juga depan masjid ribut juga. Iya, orang Honda tidak bisa dilarang, tapi kalau ini bisa dilarang. Apa sebab? Jalan itu kan untuk dilalui kapan saja. Tapi kalau zikir ini ada aturannya. Sampai kalau Honda tuh masuk ke dalam masjid kita larang enggak? Iya kita larang. Tapi karena dia lewat di jalan tidak bisa kita larang. Nah sekarang Anda mengamalkan sesuatu dalam masjid yang ngaturnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tak? Kalau sempat ada zikir ini di tempat ibadah orang lain, boleh mana? Boleh mana? Woi zikir teman. Ya tidak boleh karena aturannya di sini bukan di sana. Nah, jangan coba-coba azan di sana. Nah, taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulullah. Dalam hadis lagi disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan lain-lainnya bahwa tidak akan berdiri atau tidak akan datang kiamat dan di permukaan bumi masih ada orang yang mengatakan Allah.
Artinya sesuai dengan hadis Nabi yang lain, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat tak akan terjadi kecuali kecuali di yang ada hanya orang-orang syirar, orang kafir saja. Artinya apa? Selama Madinah masih ada iman, maka kita masih aman. Tapi kalau sudah Madinah sendiri sudah tidak ada lagi iman, berarti di tempat lain lebih duluan. Karena Madinah adalah sarangnya keimanan. Oleh sebab itu, kalau seandainya di luar tidak aman iman, maka Madinah adalah tempat yang aman bagi iman. Itulah munasabah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau lanjutkan, وَمَنْ تَمَسَّكَ الْيَوْمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ SAW, siapa yang berpegang teguh pada hari ini dengan sunnah Rasulullah SAW, wastaqama alaiha, dan istiqamah di atasnya, wada'a ilaiha, dan mendakwakannya, kana ajruhu awfara wa akthar, pahalanya pasti lebih banyak dan lebih besar. Min ajri man jara ala hajil jumlah fi awailil islami wal millah, dibanding orang-orang yang dulu menegakkannya di awal Islam, maksudnya di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan di masa perjuangan di Mekah dulu, enggak, setelah di Madinah. Izir Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu ajru khamsina, yang menghidupkan sunnah di masa-masa fitnah, mereka dapat pahala 50 orang. Taqila, lalu ditanyakan, khamsina minhum, 50 orang dari kalangan mereka, artinya 50 orang sesama kita. Kata Nabi, bal minkum, bahkan 50 orang dari kalian. Artinya pahala 50 orang sahabat. Kalau kita menegakkan sunnah di masa fitnah, di masa sulit itu. Tapi megangnya seperti megang bara api, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apakah hadis ini menunjukkan kita melebihi sahabat? Enggak. Karena ini baru pahala amal. Mereka mengerjakan semua amal. Awal satu aja kan? Satu aja. Kemudian martabat mereka Allah yang angkat tinggi-tinggi. Wa inna maqala sallallahu alaihi wasallam zalika liman ya'malu bi sunnati inda fasadi ummatihi. Nabi mengatakan itu tidak lain kecuali kepada orang yang menghidupkan sunnahnya, mengamalkannya di saat rusaknya umatnya. Berarti umat kita ada yang rusak, ada. Kalau mereka tinggalkan sunnah, rusak. Tapi kalau mereka tegakkan sunnah, mereka tidak rusak. Nah, kita akan pilih saja mau jadi yang rusak atau yang jadi yang tetap saleh dan tidak rusak. Tapi kosnya besar. Kosnya besar, tapi untungnya besar. Pahala 50 orang sahabat. Itu hitunglah. Kalau sempat kerjanya berat, sah, tapi gaji 50 orang dapat. Bayangkan, awak gaji 3 juta. Sah? Tapi disuruh kerja 24 jam. Gajinya? Kali 50. 150 juta. Mau enggak ya? Saya mau. Saya daftar saya. Iya. Berat, iya. Kan kerja sambil tidur-tidur sikit enggak apa kan? Sambil ngantuk-ngantuk sikit enggak masalah kan? Sah? Kan Allah maafkan. Allah maafkan enggak? Orang tidur dimaafkan enggak? Tertidur maksudnya. Ya dia tidur. Dia tidur nanti ditegur. Kerja lagi, semangat lagi kan. Alhamdulillah. Terima aja ya. Gaji 50 orang. Masa 50 kali lipat antum nak ringan-ringan kerja, mana ada? Untuk lembur saja yang 6.000 sejam banyak juga yang nambah kan. Ini enggak 50 kali lipat. Gaji bukan gaji kita, gaji pejabat. Gaji DPR. 50 lipat kali gaji deh. Berapa itu? 100 juta kali 50. 5 miliar.
Masa 500? Antum nggak biasa ngitung duit banyak sama kita ya. Salah saya. 50 kali 100 juta. 50 kali kalau 500 juta 5 kali 100. Kalau 50 kali 100 ya 1000 je. Kalau 1000 juta satu. Hah? Kalau sempat gaji DPR 100 juta. Lalu kalau kamu kerja seperti mereka, sah? Hidupkan sunnah ini gajinya 50 gaji anggota DPR. Pasti bukan antum nari lagi, antum loncat-loncat. Mereka cuma nari kan, kalau kita nanti loncat-loncat. Jadi 50 pahala sahabat. Daftar aja lah ya. Daftar aja dulu, nanti kalau capek istirahat sebentar. Habis itu, nah yang penting ketika bosan jangan keluar dari sunnah Nabi SAW. Baik, sudah terang kan? Sudah terang kan? Dah terang, kita stop aja dulu. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.